Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu sehat selalu. Baiklah, perkenalkan nama saya Arin Deski Dewi dengan NIM 21070260074 dari kelas 2C Prodi Gizi UIN Wali Songo Semarang. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sistem pencernaan pada manusia. Nah, proses pencernaan manusia, apa sih itu? Seperti yang kita tahu, kita selalu membutuhkan makanan dan minuman. Tapi bagaimana sih proses pencernaan yang sebenarnya? Nah, sistem pencernaan manusia ini merupakan suatu rangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan yang akan nanti diproses secara mekanik dan kimiawi. Nah, terdapat gambar di sini, terdapat suatu gambar proses-proses pencernaan yang akan dilewati oleh organ-organ tubuh kita. Yang pertama adalah proses pencernaan mekanis. Proses pencernaan mekanis sendiri adalah gerakan mengunyah, menelan, memompa, meremas, dan mengajar makanan. Tujuannya untuk mengubah makanan menjadi bentuk partikel yang lebih kecil. Kemudian yang kedua ada proses pencernaan secara kimiawi. Nah, proses pencernaan secara kimiawi ini melibatkan enzim. Bertujuannya untuk mengubah partikel makanan yang kecil menjadi bentuk yang siap diserap oleh tubuh. Nah, kemudian apa aja sih organ-organ pencernaan? Nah, yang pertama ini ada mulut, lalu ada kerongkongan, lambung, hati, pankreas, dan empedu. Kemudian ada usus halus, lalu ada usus besar, dan terakhir adalah anus. Baiklah, kita masuk di organ pencernaan manusia, mulut. Nah, di mulut ini banyak sekali ya organ-organnya. Di situ ada suatu mulut, yaitu adalah suatu rongga yang terbatas oleh rahang atas dan rahang bawah serta langit-langit. Kemudian setiap proses pencernaan itu dimulai dari mulut, dan di situ terdapat proses pencernaan dua, yaitu mekanis dan kimiawi. Dan di mulut itu berfungsi mengunyah makanan menjadi halus agar mudah dicerna oleh tubuh. Kemudian proses mekanisnya dilakukan oleh gigi dan kimiawinya akan dilakukan oleh enzim amilase. Nah, di rongga mulut ini terdapat 3, ada gigi, lalu ada lidah dan kelenjar air liur, dan mereka akan bertugas untuk mencerna makanan yang ada di mulut. Kemudian lanjut pada proses pencernaan pada mulut. Nah, bagaimana sih proses pencernaan pada mulut itu? Baiklah, pencernaan di mulut itu merupakan pencernaan yang bagian kimiawinya pemecahan partikel lebih kecil dengan gigi. Nah, caranya gigi akan mengunyah makanan sehingga dapat dicerna. Kemudian air liur pada mulut kita akan mencerna secara kimiawi. Kemudian nanti gigi akan dibolak-balik oleh lidah dan makanan akan dibolak-balik oleh lidah, dan kemudian kelenjar air liur akan menghasilkan suatu enzim amilase dan bentuk terakhirnya yaitu berupa bolus. Nah, di gerakan lidah dan mulut akan mendorong ke belakang, dan di persimpangan tenggorokan dan kerongkongan terdapat sebuah katup yang akan membuka dan menutup. Namanya adalah katup epiglottis. Nah, bagian luar lidah itu terdiri dari papila atau tonjolan-tonjolan yang bergunanya untuk mengenai rasa. Di situ terdapat reseptor. Nah, di kelenjar ludah di bawah lidah ini menghasilkan air liur untuk memisah makanan, yaitu ada suatu enzim amilase. Dan enzim berperan dalam mulut itu ada enzim amilase atau petialin, fungsinya mengubah karbohidrat menjadi glukosa, dan ada lipase untuk memecah lemak. Kemudian gigi. Nah, kita tahu bahwasanya gigi itu ternyata dikelompokkan jadi 3. Ada gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Nah, gigi seri itu untuk apa sih? Gunanya untuk memotong makanan. Jadi kalau kita mau makan, kalau memotong makanan kita menggunakannya kan pasti bagian depan kan. Itu ada gigi seri. Kemudian kalau untuk mengoyak makanan, merobek makanan, misal kita makan daging, nah kita pasti menggunakannya gigi taring.
Dan kemudian untuk mengunyah makanan atau memperhalus makanan itu akan menggunakan gigi geraham. Jadi kalau ketika kita sudah memotong makanan terus mengunyah makanan, kita kan biasanya mengunyahnya di bagian belakang ya teman-teman. Nah, itu adalah fungsi dari gigi geraham. Nah, bagian-bagian dari gigi itu ada mahkota gigi, leher gigi, dan akar gigi. Kita lihat gambar di bawah, di samping. Crown itu ada mahkotanya. Jadi ini bentuknya seperti mahkota dan leher-leher itu antara mahkota dengan akar dan root itu adalah akarnya. Kemudian lidah. Nah, lidah ini ternyata sangat berfungsi ketika kita makan loh teman-teman. Fungsinya untuk mendorong makanan ke belakang tenggorokan sebagai pengencap rasa dan membantu mengatur letak makanan. Kemudian kelenjar ludah itu terdapat tiga dalam mulut. Ada kelenjar ludah parotid, rahang bawah, dan bawah lidah. Fungsinya untuk mencerna makanan secara kimiawi dan melembabkan dan melumasi makanan, mengurai zat tepung menjadi polisakarida dan maltose. Nah, ini kita lihat ada gambarnya dari lidah. Terdapat papila-papila itu nanti yang akan mengenali rasa, dan juga ini ada juga kelenjar, ada parotid gland dan submandibular gland, ada sublingual gland. Nah, tiga kelenjar ludah ini akan membantu dalam proses pencernaan pada mulut. Kemudian kita masuk ke selanjutnya yaitu kerongkongan. Nah, di kerongkongan ini kita lihat ada gambar itu ya, ada bagian kerongkongan itu kan ada yang seperti kecil ini. Nah, itu ada epiglottisnya. Kerongkongan itu ada suatu tulang rawan atau tulang rawan yang berupa gelang-gelang. Nah, itu digerakkan oleh otot polos dan lurik dan fungsinya untuk mendorong makanan secara bergantian. Nah, gerakan ini otot itu akan membuat gerakan peristaltik sehingga makanan itu bisa menuju ke bawah. Panjangnya kerongkongan itu kurang lebih 20 cm dengan lebar kurang lebih 2 cm. Nah, di dalam kerongkongan ini makanan itu tidak mengalami pencernaan apapun, dia hanya lewat saja. Dan di bagian akhir dari kerongkongan itu terdapat sfinkter atau otot-otot yang membentuk cincin. Fungsinya agar makanan itu tidak ke atas lagi, ibaratnya untuk menutup, menghalangi makanan. Lalu yang ketiga ada lambung. Nah, lambung ini dibagi menjadi 3 bagian. Ada kardiak, fundus, dan juga ada pilorus. Nah, ini kita bisa lihat gambar di samping. Kardiak itu yang paling atas, dekat kerongkongan. Lalu kalau yang di fundus itu yang membentuk lekukan ini ya teman-teman. Kemudian ada pilorus, ini paling ujung bawah, dekat dengan si duodenum. Nah, lambung ini memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama, menyimpan makanan dan cairan yang tertelan. Lalu ada mencampur makanan dan cairan pencernaan yang diproduksinya. Kemudian mengosongkan isinya ke dalam usus kecil. Nah, di lambung ini ternyata ada 2 proses pencernaan, yaitu kimiawi dan mekanik. Secara kimiawinya itu ada suatu enzim, lalu juga ada asam lambung yang akan mencampur dan mengocok makanan. Nah, sehingga makanan itu bisa tercerna. Kemudian mekaniknya, dan di lambung itu kan tadi ada otot-otot ya. Otot-otot nanti akan meremas, menggiling sehingga makanan itu bisa menjadi kecil dalam bentuk setengah padat, yaitu disebut dengan kim atau bubur. Nah, di dalam lambung ini ada komponen-komponen getah lambungnya, yaitu ada enzim pepsin, HCl, dan enzim renin. Kemudian yang keempat ada hati, pankreas, dan empedu. Nah, ini ada organ hati, lalu ada kantong empedu dan pankreas. Ternyata ketiga organ ini tuh sangat penting juga untuk proses pencernaan pada makanan. Nah, di hati ini merupakan organ pelengkap karena akan membentuk cairan empedu untuk proses pencernaan lemak. Makanan yang mengandung lemak nanti akan dicerna dari cairan empedu.
Dan empedu itu akan ditampung di kantung empedu sebelum digunakan di usus halus. Dan fungsi dari kantung empedu untuk menyalurkan empedu ke usus halus dan hati adalah organ yang menghasilkan empedu. Kemudian pankreas itu fungsinya memproduksi enzim pencernaan guna mencerna karbohidrat, protein, dan lemak di usus halus. Kemudian kita masuk di usus halus ya teman-teman. Nah, di usus halus ini kita tahu bahwa ini adalah termasuk proses yang panjang ya, karena organnya itu juga panjang. Selalu panjangnya itu sekitar 10 meter. Bayangkan, itu sangat panjang sekali. Tapi karena mereka lekuk-lekuk, jadi mereka bisa mengecil ukurannya. Nah, di dinding usus halus ini ada berupa tonjolan dan lipatan. Fungsinya untuk memaksimalkan pencernaan makanan dan penyerapan zat-zat gizi pada makanan. Nah, di usus halus ini ternyata terdapat tiga bagian, yaitu ada usus 12 jari atau duodenum, lalu ada usus kosong atau jejunum, dan ada usus penyerapan atau ileum. Nah, kita masuk di duodenum atau usus 12 jari. Nah, pada duodenum itu berfungsi untuk mencerna makanan secara kimiawi, yaitu ketika makanan masuk ke dalam duodenum nanti akan dinetralkan dulu nih oleh senyawa bikarbonat dari pankreas tadi, dan kemudian makanan dicerna dengan enzim amilase, lipase, dan tripsin dari pankreas juga, serta enzim maltase dari usus halus. Jadi tadi pankreas itu akan mengeluarkan enzim untuk menuju ke duodenum. Selanjutnya, enzim lipase berfungsi untuk mengubah lemak menjadi emulsi yang besar dari garam empedu pada getah empedu yang dihasilkan oleh hati. Yang tadi ya, kalau hati itu menghasilkan garam empedu untuk mengemulsi lemak. Nah, sekarang di usus kosong. Nah, usus kosong ini panjangnya 1,5 sampai 1,75 meter. Di dalam jejunum atau usus kosong, itu makanan akan menjadi bentuk bubur yang lumat dan encer karena mengalami pencernaan kimiawi yang sebelumnya dicerna di duodenum. Kemudian di usus kosong nanti juga ada pencernaan kembali dengan bantuan enzim-enzim, yaitu ada enzim maltase, sukrase, dan laktase. Kemudian di usus ileum atau penyerapan. Nah, ini nanti akan terserapnya sari-sari makanan yang sebelumnya belum terserap lagi. Jadi dia fungsinya untuk mencari-cari atau menyerap makanan, sari-sari makanan yang sebelumnya belum terserap, sehingga pada saat nanti proses pembuangan sudah tidak ada sari-sari makanan yang bisa digunakan. Jadi full itu sudah tidak bisa digunakan. Sari-sari makanan itu apa aja sih? Kayak karbohidrat, ada protein, ada lemak, dan juga ada vitamin. Nah, di dalam usus ileum, nah itu nanti yang bertugas untuk menyerap itu adalah villi atau janjat-janjatnya. Nah, proses pencernaan manusia pada usus ini, ketika proses penguraian makanan menjadi bentuk yang lebih kecil. Nah, setelah itu kelenjar pada dinding usus mengeluarkan enzim untuk memecah padi dan gula. Dan pankreas tadi dia mengeluarkan enzim ke dalam usus kecil membantu memecah karbohidrat, lemak, dan protein. Hati tadi kan menghasilkan empedu. Nah, disimpannya di kantong empedu. Sedangkan empedu untuk mengeluarkan lemak atau mengemulsi lemak sehingga nanti bisa diserap oleh tubuh. Kemudian usus halus menyerap nutrisi. Dinding bagian usus kecil ditutupi oleh tonjolan yang disebut dengan villi tadi, yang fungsinya untuk menyerap sari-sari makanan. Kemudian kita masuk di usus besar. Nah, usus besar ini ya, ini hurufnya O, seperti huruf O tapi terbalik. Nah, dimulai dari sisi kanan bawah, bagian perut kita, kemudian berakhirnya di bagian sisi bawah. Panjangnya 5-6 meter. Terdiri dari 3 bagian nih. Ternyata usus besar itu masih dibagi menjadi 3, yaitu ada sekum, ada kolon, kemudian ada rektum. Nah, sekum itu apa sih? Sekum itu adalah kantong bagian awal, tidak digunakan dan berukuran kecil, disebut usus buntu. Nah, kita biasanya itu bilangnya usus buntu ya teman-teman. Tetapi kalau pada hewan rumput atau herbivora, dia ini sekum akan berkembang dengan baik. Kenapa dia kecil? Karena di manusia itu tidak digunakan sehingga dia tidak berkembang gitu.
Dan kolon. Kolon ini tempat cairan dan garam diserap dan memanjang dari sekum ke rektum. Nah, kolom ini yang bentuknya itu loh, itu loh teman-teman, yang paling panjang sendiri, dan itu masih dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu ada bagian naik, bagian miring, dan bagian turun. Bagian naiknya itu namanya ascendant, miringnya transcendent, dan turun itu adalah descendant. Nah, di dalam situ nanti akan terjadi pembusukan dan dibantu oleh bakteri E. coli ya. Dia akan bakteri yang baik, dia berfungsi untuk membantu pembusukan makanan sehingga nanti akan terbentuk feses. Nah, nanti di sini juga terdapat reabsorpsi senyawa yang masih berguna nih untuk tubuh ya, semisal tadi belum terserap, nanti di bagian usus besar nanti akan bisa terserap. Kemudian rektum. Rektum itu adalah penampungan sementara feses yang memiliki otot polos yang akan berkontraksi ketika nanti rektum itu terisi, sehingga menimbulkan rasa kita ingin buang air besar ya teman-teman. Kalau kita mau buang air besar, kita rasanya agak mules-mules tuh kan, berarti itu adalah kontraksi dari otot karena rektumnya sudah terisi. Kemudian fungsinya dari usus besar adalah membuang air dan mineral elektrolit dari ampas makanan yang tidak tercerna dan membentuk limbah padat yang akan dikeluarkan. Nah, itu namanya feses tadi, dan pembusukan dibantu oleh bakteri E. coli. Nah, sekarang kita masuk di anus. Nah, dari feses tadi akan disalurkan ke rektum, dan rektum itu ada bagian akhir dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penampungan feses sementara. Ketika rektum nanti sudah mulai penuh, nah nih di bagian otot-otot sini ya, di sekelilingnya itu ada otot-otot yang ini membuat rasa kita tuh mulas. Nah, mulas ingin buang air besar itu karena otot-otot tadi ya, otot-otot di sekitar rektum yang nantinya akan dikeluarkan melalui anus. Nah, anus ini yang mengeluarkan feses, bagian paling akhir dari saluran pencernaan. Nah, kemudian kita ulas lagi enzim pada sistem pencernaan. Nah, ini tadi dari pencernaan itu yang terdapat enzim itu apa aja sih? Tadi kan ada mulut ya, ada amilase, lalu ada di lambung, ada HCl, renin, pepsin gitu ya. Kemudian di usus halus itu tadi dari pankreas enzimnya, lalu ada di dinding usus halus juga ada enzim. Kemudian dari hati juga ada enzimnya. Nah, intinya mereka itu mengubah zat-zat yang makro menjadi mikro, jadi sehingga nanti bisa dicerna oleh tubuh. Misal ini tadi amilase pada mulut ini memecah pati amilum, jadi pas waktu kita makan karbohidratnya itu masih berupa pati dan menjadi maltosa. Maltosa itu adalah gugus dari karbohidrat yang paling kecil, karena tubuh itu hanya bisa menyerap makanan gugus-gugus yang kecil-kecil ya, jadi itu dibantu oleh enzim-enzim tadi. Jadi banyak sekali enzim-enzim pencernaan yang ada pada sistem tubuh kita. Nah, selanjutnya tadi ini tentang gangguan sistem pencernaan. Tadi kan sudah ada ya proses-prosesnya panjang banget, dari mulut sampai ke anus, lalu juga ada enzim-enzim yang berperan dalamnya. Kemudian yang selanjutnya adalah gangguan sistem pencernaan. Ternyata banyak sekali gangguan sistem pencernaan pada manusia. Itu biasanya disebabkan seperti karena bakteri pada makanan, itu bisa, atau kita stres, atau kita terjadi infeksi, itu juga bisa. Nah, macam-macamnya itu ada, misal sariawan, ini sering banget kita jumpai dan mungkin kita pernah, itu disebabkan oleh luka tergigit. Misal kita makan, kita tidak sengaja menggigit bagian bibir kita ya. Nah, itu juga bisa menyebabkan sariawan teman-teman, dan kekurangan vitamin C juga bisa menyebabkan sariawan. Kemudian ada gastritis, itu iritasi pada lapisan mukosa lambung. Kemudian sembelit. Nah, sembelit ini juga sering kita jumpai, itu kesulitan buang air besar karena feses itu kering
keras karena dia tidak mengonsumsi cairan seperti misal kurang minum air putih atau kurang makan makanan yang bersayur, berkuah itu juga bisa. Kemudian ada diare. Nah, diare ini ketika feses itu lebih cair atau encer karena adanya iritasi yang disebabkan oleh infeksi atau bakteri. Kemudian ada appendicitis. Nah, kita biasanya mengenalnya dengan usus buntu. Nah, di bagian appendix ya, umbai cacing itu terjadi peradangan sehingga itu harus diangkat, harus dipotong. Kalau tidak nanti bisa menginfeksi kalau udah bernanah dan nanti nanahnya sudah kayak menter-menter gitu, nanti akan pecah nanahnya, akan menginfeksi bagian-bagian organ lain gitu. Jadi harus dipotong. Lalu ada peritonitis. Nah, ini infeksi pada rongga-rongga perut. Nah, ada kemudian sirosis hati. Ini adalah radang pada hati. Kemudian ada wasir. Nah, wasir ini karena pembengkakan vena pedidaraan sehingga kebanyakan kalau orang wasir ini sulit untuk duduk ya, itu karena ada pembengkakan pada vena di bagian anusnya sehingga terjadi rasa tidak nyaman. Nah, kemudian ada keracunan makanan. Nah, keracunan makanan ini itu karena makanan yang tidak higienis, banyak bakterinya, sehingga mungkin karena bakterinya itu bakteri jahat, sehingga pada di lambung itu susah untuk tidak bisa dimatikan karena dia terlalu mungkin susah memang atau jahat, itu akan terjadi keracunan. Makanya kalau kita membeli makanan dari luar, kita harus perhatikan higienis atau tidak. Kalau tidak, nanti akan bisa menyebabkan keracunan makanan. Kemudian ada kanker lambung. Ini juga adalah salah satu gangguan sistem pencernaan. Nah, ini nih gastritis tadi. Nah, kita lihat kalau healthy stomach atau perut yang sehat, lambung yang sehat itu seperti ini. Tidak ada infeksi apapun. Nah, kalau misal ada gastrik itu akan terjadi peradangan ini di bagian dindingnya ya. Nah, normal itu healthy mucosa. Normal itu mukosanya sehatnya seperti ini. Kalau gastritic inflammation on the lining, jadi berubah, akan terjadi suatu peradangan. Rasanya itu kalau kita mengalami misal kita mengalami gastritis tuh kita akan merasa mual, heavener, kayak perutnya itu penuh gitu, terus pain, sakit, nausea and vomiting, kita merasa mual-mual gitu, heartburn, seperti perut itu rasa terbakar gitu, seperti itu. Kemudian selanjutnya appendicitis. Nah, appendicitis ini suatu radang pada umbai cacing ya tadi ya, kalau kita menanya usus buntu ya kayak gini. Nah, itu tuh gejala-gejalanya bisa panas, terus tiba-tiba sakit di bagian kanan, nah bagian dari umbai cacingnya, lalu vomiting, itu ingin muntah seperti itu. Dan kita itu tidak boleh makan makanan yang junk food seperti itu. Nah, ini ada kanker lambung ya, kayak gini. Jadi seperti lambung itu dilihat tuh sudah tidak normal ya, tidak sehat ya, udah bolong-bolong mungkin kayak gitu terus. Nah, ini ada peritoneum, infeksi bagian rongga perut, jadi terjadi infeksi seperti ini, nanah. Nah, dan ini ada sirosis hati, kanker hati seperti ini. Seperti apa ya, itu kayak sudah meradang dan timbul melepuh-melepuh gitu ya teman-teman. Nah, jadi tadi penjelasan dari materi yang saya berikan mengenai proses pencernaan pada manusia, tadi ada dari mulut, lalu kerongkongan, lambung, dan sampai di usus-usus, lalu kemudian terakhir ada di rektum dan di anus. Tadi juga sudah saya jelaskan enzim-enzimnya apa aja yang bertugas untuk mencerna makanan. Kemudian juga ada gangguan-gangguannya ketika
gangguan pada sistem pencernaan. Nah, maka dari itu kita juga harus senantiasa makan makanan yang sehat dan bergizi agar kita tidak mengalami gangguan sistem pencernaan. Baiklah, itulah materi yang saya berikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Apabila ada salah kata atau ucapan yang mungkin tidak pas, mohon dimaafkan ya. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.